Halo guys, kembali lagi bertemu dengan Gede Andre. Kali ini saya akan mereview mengenai perbandingan antara Wuling Almas dan Toyota Innova. Karena ada begitu banyak orang yang menanyakan mana sih yang lebih nyaman, mana sih yang lebih enak, Toyota Innova atau Wuling Almas. Ya, berikut ini akan saya sampaikan beberapa perbedaannya antara Innova dan Wuling Almas. Saya mulai dengan Toyota Innova. Nah, ini adalah Toyota Innova Reborn ya. Ini tahun 2016. Jadi ini Toyota ini sudah cukup lama ya, sekitar kurang lebih ada 4 tahunan. Ini Toyota Innova Reborn yang tipe V ya. Jadi Toyota Innova ini sudah mendapatkan beberapa ubahan ya, terutama lampunya. Dia sudah menggunakan lampu LED. Jadi Toyota Innova Reborn ini sudah menggunakan lampu LED ya. Sebenarnya lampu bawaan mobil ini adalah lampu halogen biasa untuk lampu belakangnya, tetapi ini sudah menggunakan LED ya. Yang membedakan adalah dari Wuling Almas adalah mesinnya yang jelas ya. Jadi Innova Reborn ini menggunakan mesin natural aspirasi 2000 cc. Ini mesinnya. Ini mesin Innova Reborn 2000 cc ya, tipe V tahun 2016. Mesinnya masih sangat mulus sekali, masih sangat bagus, dan mobil ini sangat terawat ya, karena perawatannya di dealer. Masih bagus mesinnya. Ya. Mobil ini memiliki beberapa kelengkapan. Ya, saya jelaskan aja dari dalam aja. Ya, pertama yang kita lihat adalah speedometernya ya. Speedometernya sudah modern. Speedometernya sudah modern. Kemudian dia juga memiliki tombol untuk mengatur volume suara dan mengecilkan volume suara, juga untuk mute ya, untuk mematikan suara. Kemudian dia juga sudah memiliki tombol ya di sini ya, untuk mengatur display di speedometernya ya, di sebelah kanan jalan. Juga dia sudah punya tombol untuk mengatur telepon ya, mengangkat dan mematikan telepon. Ini semua terhubung dengan Bluetooth. Nah, untuk konsumsi bahan bakar dari mobil ini ya, untuk konsumsi bahan bakar dari mobil ini 8,7 km per liter ya. Tetapi ini biasanya adalah 10 km per liter. Jadi mobil ini sudah menempuh jarak 74.000 km. Dan untuk AC-nya dia sudah menggunakan AC auto ya. Tombol-tombolnya sangat menarik sekali, sangat menarik. Penempatan tombolnya bagus. Jadi ini mobil yang sangat menarik. Kemudian dia juga sudah menggunakan sistem audio. Ini mungkin kurang lebih sekitar 8 inci ya. Sistem audionya sekitar 8 inci. Ya, lengkap sih, ada radionya, ada CD juga. Dia masih menggunakan CD ya. Dia masih menggunakan CD ini. Coba kita lihat. Ya, dia menggunakan CD, dia masih menggunakan DVD. Jadi kita masih bisa menonton film di sini. Kemudian dia bisa juga, ini ada CD-nya.
Jadi dia bisa memutar CD. Ini dia kelebihan dari Toyota Innova Reborn ini. Kita dengar suara sound systemnya ya. Dan mobil ini paling banyak di Indonesia. Dia termasuk mobil yang cukup laris. Kita dengar suara sound systemnya. Jujur ya, ini sound systemnya ini sudah mengalami gubahan ya. Sound systemnya sudah kita modifikasi, jadi bukan sound system aslinya, sehingga bassnya ini terdengar lebih enak didengar. Jadi Toyota Innova tipe P di sini sudah mendapatkan modifikasi ya, termasuk speaker di pintu bawah itu sudah mendapatkan perubahan speaker. Nah, kita dengar suara speakernya ya. Ya, karena sudah mendapatkan modifikasi di speakernya, saya tidak bisa mengatakan bahwa mobil ini masih dalam keadaan ori ya. Dia sudah mendapatkan berbagai macam ubahan, termasuk juga panel karbon yang ada di tengah ini. Ini kan juga sebenarnya aksesoris tambahan, termasuk juga di samping pintu ini dia sudah mendapatkan ubahan jok kulit ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Dan ini sudah menggunakan jok kulit ya. Ini sudah menggunakan pelapis jok kulit ya. Ini di sini juga sudah mendapatkan ubahan. Jadi mobil ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan yang menarik dari Innova adalah saya senang menggunakan Innova ini karena dia memiliki banyak ruang penyimpanan ya. Nih lihat, dia memiliki ruang penyimpanan yang luas. Jadi bisa menaruh HP segala macam di sini. Dia juga memiliki ruang penyimpanan tuh banyak tuh. Ya, ini keunggulan Innova. Dia memiliki banyak ruang. Nah, banyak ruang penyimpanannya. Bahkan dia juga memiliki ruang penyimpanan untuk minuman di sini. Ini enak mobil ini. Karena dia memiliki banyak tempat ya, atau storage untuk menyimpan minuman ya, lengkap. Kemudian dia juga memiliki lampu baca ya. Dia memiliki lampu baca. Dia memiliki ambient light ya di sini ya. Memiliki tempat kacamata juga. Nah, ini bagus juga ini. Bisa untuk mematikan apa namanya? Mematikan pantulan cahaya yang terlalu keras di dalamnya. Dia bisa dimming light di sini. Kemudian dia dilengkapi dengan transmisi CVT dan dia merupakan mobil yang berpenggerak roda belakang. Jadi Innova ini masih reliable lah untuk kalian yang pengen mobil keluarga, tapi dia bukanlah sebuah SUV. Kemudian untuk setirnya ini, wah, setirnya ini masih apa ya, agak keras ya. Dia menggunakan sistem hidrolik ya masih ya. Saya nggak suka dengan setirnya nih, tapi it's okay lah, masih bisa kalian gunakan. Tapi ya tidak seperti Almas, dia setirnya lebih ringan. Ini agak keras setirnya nih, tapi ya masih oke lah. Kalau yang lain-lain, mobil ini tidak dilengkapi dengan electronic stability control, nggak ada. Dia tidak memiliki electronic stability control. Tapi untuk fasilitas kelengkapan, kenyamanan, storage-nya, mobil ini, maaf, untuk storage-nya mobil ini lebih lengkap. Dia lebih tinggi ya, apa namanya, lebih banyak tempat penyimpanan atau storage-nya dibandingkan dengan Wuling Almas ya, terutama bagian depan sini. Dia juga memiliki tempat untuk mengecas HP di sini ya.
Kita lihat baris keduanya. Nah, untuk duduk di baris kedua, Toyota Innova ini masih nyaman loh. Masih nyaman ini. Nah, di sini ada lampu ya. Nah, ini masih ada ambient lightnya ya. Kontrol AC di belakang dia sudah menggunakan digital. Kemudian dia memiliki meja makan ya. Dia memiliki meja makan yang dapat dilipat di sini. Ya, masih oke menurut saya untuk duduk di sini. Masih oke. Nah, salah satu keunggulan yang mungkin dicari oleh orang adalah Toyota Innova ini memiliki penggerak roda belakang. Jadi anggapan orang-orang bahwa mobil penggerak roda belakang itu dapat menanjak dengan baik, dengan mulus ya, tanpa ada masalah, tanpa kehilangan power. Tetapi pada kenyataannya saya menggunakan uling almas untuk menanjak tanjakan curam juga tidak ada masalah. Jadi sebenarnya baik penggerak roda depan maupun belakang itu menurut saya sama saja, tidak ada masalah ya. Dan dia menggunakan velg ring 17 ya, kalau nggak salah ini velg ring 17, ukurannya sama dengan uling almas. Jadi Toyota Innova ini dia memiliki mesin 2000 cc dengan tenaga 137 horsepower dan torsinya 183 Nm ya. Jadi di atas kertas mesinnya ini cc-nya lebih besar ya, dia dengan menggunakan 4 silinder natural aspirasi. Kalau kita bandingkan dengan Wuling Almas ya, Wuling Almas ini memiliki mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 140 horsepower dan torsinya 250 Nm. Jadi mobil ini tenaga dan torsinya dia lebih besar dibandingkan dengan Toyota Innova ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya, Toyota Innova ini dia tidak memiliki electronic stability control, khususnya untuk Toyota Innova yang mungkin tahun 2016. Saya tidak tahu Toyota Innova yang sekarang apakah dia memiliki ESC atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang 2016 tidak memiliki electronic stability control. Kemudian Toyota Innova dia menggunakan penggerak roda belakang, sementara Wuling Almas ini menggunakan penggerak roda depan ya. Kemudian perbedaan yang lain adalah masalah sound systemnya ya, karena Toyota Innova ini dia menggunakan sound system yang sudah dimodifikasi ya, suaranya ya jelas dia bagus juga. Nah, tetapi kalau mobil Toyota yang asli atau ori, sound systemnya itu berada di bawah dari Wuling Almas, karena Wuling Almas dia menggunakan sound system Infinity, sementara Toyota Innova itu menggunakan sound system bawaannya. Kemudian yang lain-lain adalah mengenai masalah storage ya. Innova ini memiliki banyak tempat penyimpanan ya, jadi dia memiliki banyak storage dibandingkan Wuling Almas. Jadi sangat nyaman sekali untuk menaruh barang, menaruh air ya. Dia memiliki tempat yang berlimpah. Nah, sementara Wuling Almas tuh memiliki tempat penyimpanan yang jauh lebih sedikit. Bahkan untuk menaruh HP aja di depan itu agak susah. Kalau Anda punya HP banyak, akan susah untuk menaruh itu karena tempat penyimpanan atau storage-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan Toyota Innova. Kalau untuk soal membawa penumpang, Toyota Innova ini memiliki kapasitas bangku yang lebih banyak ya, dan semua kapasitas bangkunya dari depan, tengah dan belakang itu dapat dimuati oleh penumpang dewasa. Jadi dapat dimuati oleh penumpang dewasa. Sementara Almas ini dia
ini adalah Almas yang 5 seater ya. Almas yang 7 seater itu, nah itu Almas yang 7 seater ya. Itu memiliki konfigurasi bangku untuk 7 penumpang, tetapi dia yang baris paling terakhir itu hanya bisa dimuati oleh anak kecil ya. Jadi Innova dia lebih unggul ya kalau untuk membawa penumpang dewasa ya, dalam jumlah yang mungkin sekitar 2, 3, 2 sekitar 7 orang dewasa. Dia mampu membawa 7 orang dewasa, sementara untuk Wuling Almas dia mampu membawa 5 orang dewasa dan 2 anak-anak. Kemudian dari segi kenyamanannya ya, saya akan memberikan bintang. Saya akan coba tes mobil ini antara Innova dan Wuling Almas, mana yang lebih nyaman suspensinya. Kalau dari suara mesin, nah suara mesin Innova ini di luar dia tidak terlalu keras suara mesinnya, tetapi di dalam kabin itu suara mesin itu terdengar keras ya, rawangan mesin itu terdengar dengan sangat jelas. Nah sementara pada Wuling Almas ini dia memiliki kipas yang cukup besar ya, kipasnya itu ada 2, sehingga ketika mobil ini jalan atau dia dalam kondisi mesinnya hidup, suara mesinnya tuh keras, persis seperti mesin pesawat Boeing ya, keras banget. Tetapi ketika Anda berada dalam kabinnya, maka suara mesin yang keras itu tidak dapat Anda dengar, karena dapat tereduksi dengan baik ya oleh penyakat-penyakat di dalamnya. Dia memiliki banyak peredam suara, sehingga suara tersebut tidak dapat masuk ke dalam ruang kabin, walaupun ada sedikit tapi itu tidak terlalu signifikan ya. Oke, dalam kabin dia memiliki peredaman yang bagus. Kalau Innova peredaman di dalam kabinnya itu kurang. Nah, beratnya. Aduh, setir ini kok berat sekali rasanya. Ada. Wih, beratnya. Kayak menyetir truk loh. Ini aja dia kurangnya. Aduh. Dah, oke. Katanya Toyota. Ya, dah. Toyota Innova. Ya, nah. Ya. Nah, ini dia. Toyota Innova ini setirnya agak keras ya. Ya. Ini setirnya keras loh ini, ya. Dia memiliki setir yang keras, walaupun dia sudah menggunakan sistem power steering, tetapi sistem power steering ini masih murni hidrolik ya. Jadi dia belum memiliki electronic power steering. Ini keras loh ya. Ya, kita coba. Ini mobil penggerak roda belakang. Suara mesinnya masih dapat kita dengarkan dengan jelas ya, tapi masih dalam porsi yang ya masih bisa dibilang masih dapat ditoleransi lah. Untuk kebisingan kabinnya masih sangat bagus lah ini. Tapi dibandingkan dengan Almas dia lebih kedap suara kabinnya. Jadi suara mesin itu tidak dapat kedengaran di dalam kabin. Ya, untuk memposisikan bangku dia dilengkapi dengan maju mundur, kemudian dia dilengkapi dengan posisi untuk mengatur ketinggian kursi. Dia sudah lengkap ya, tapi masih menggunakan manual. Nah ini yang saya bilang, setirnya ini agak keras ya. Anda harus mengeluarkan tenaga ekstra
dengan menggunakan setir hidrolik mekanik ini. Tidak seperti electronic power steering. Ya, kita coba. Ya, untuk kenyamanan Toyota Innova ini masih oke ya. Jadi kenyamanannya masih bagus ya. Kenyamanannya masih bagus, suspensinya juga masih enak. Suspensinya gimana? Suspensi atau kenyamanannya masih enak. Jadi mobil ini sebagai mobil keluarga pun layak untuk kalian pertimbangkan. Nah, dibandingkan dengan Wuling Almas, ya Wuling Almas adalah sebuah SUV ya. Dia memiliki suspensi yang lembut, tetap lebih lembut Almas saya bilang dibandingkan dengan suspensi Toyota Innova. Toyota Innova ini agak sedikit keras tapi masih nyaman. Lebih soft Wuling Almas. Nah, kita lihat apakah mobil ini limbu nggak di jalan. Kita lanjutkan perjalanan kita coba Toyota Innova ini. Jadi kekurangan Toyota Innova ini adalah setir dia walaupun sudah power steering tetapi masih terasa keras untuk kita gunakan ya. Dia tidak seperti mobil yang menggunakan electronic power steering. Untuk kenyamanannya saya bilang mobil ini masih enak dipakai. Jadi memang masih menjadi pilihan utama keluarga di Indonesia. Mobil ini masih menjadi pilihan utama oleh keluarga Indonesia karena dia memang masih sangat nyaman. Tetapi ketika Anda duduk mungkin di baris kedua atau baris ketiga, mungkin kenyamanannya agak berbeda karena di baris kedua atau ketiga itu akan terasa limbung ya, akan terasa sedikit limbung. Tetapi masih layak lah untuk dipertimbangkan sebagai mobil keluarga karena mobil ini cukup nyaman untuk dikendarai. Nah, dibandingkan dengan Wuling Almas ya, suspensi mobil ini terasa lebih keras. Tetapi Wuling Almas memiliki suspensi yang lebih empuk sehingga nyaman juga dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Dan Wuling Almas dia memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan dengan Toyota Innova. Kedua mobil tersebut bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Baik Innova maupun Wuling Almas itu memiliki kenyamanan yang sama-sama enak ya. Itu tergantung persepsi kalian. Sama-sama enak. Kalau kalian mau membeli sebuah SUV keluarga, kalian bisa mempertimbangkan untuk membeli Wuling Almas. Kalau kalian ingin memiliki sebuah MPV, kalian boleh membeli Toyota Innova. Dan Toyota Innova dia memiliki kapasitas yang lebih besar ya, untuk 7 penumpang dewasa. Sementara Wuling Almas memiliki kapasitas 5 penumpang dewasa dan 2 anak-anak pada Wuling Almas yang 7 seater. Ya, ini masih nyaman loh ini. Coba. Nah, soal kecepatan, soal torsinya ya, saya masih berani bilang kalau Wuling Almas itu memiliki power atau tenaga yang lebih dibandingkan dengan Toyota Innova. Karena Wuling Almas itu memiliki torsi yang lebih besar ya, sebesar 250 Nm. Dia memiliki tarikan yang lebih besar. Sedangkan Innova ini memiliki tarikan yang lebih kecil dengan torsi 183 Nm. Jadi kalau soal tenaga dan torsi, Wuling Almas dia lebih unggul dibandingkan dengan Toyota Innova. Kalau untuk soal kenyamanan, saya berani bilang baik Almas maupun Innova itu memiliki kenyamanan yang sama. Ya,
Ya, dengan kondisi Innova itu lebih keras suspensinya dibandingkan Wuling Almas. Ya, jadi masih oke lah. Innova masih bisa dipercaya sebagai mobil keluarga. Nah, nanti saya akan membandingkan ya mengenai build quality ya, atau kualitas bodi mobil antara Toyota dan Wuling Almas. Nanti saya akan memperlihatkan kepada kalian mengenai kualitas pintunya, kualitas bangunan mobilnya seperti apa. Nanti akan saya tunjukkan kepada kalian mengenai kualitas dari badan mobil ini. Ya, jadi mobil ini masih dapat kalian pertimbangkan sebagai mobil keluarga yang nyaman. Ada ayam. Ini kok apa nih? Itu tapi lebih nyaman Wuling sayangnya. Ya, sekarang kita akan melihat kualitas bodi dari Toyota Innova dan Wuling Almas. Kita bandingkan ya kualitas bodinya ya. Ya, ini pintu Toyota Innova ya, masih ya cukup terasa ringan. Nah, sekarang kita coba tekuk ya dengan tenaga kita. Bodinya dapat ditekuk loh guys. Nah, terus yang pintu kedua belakang bodinya dapat ditekuk ya. Lihat ya. Nah, ya, terus yang belakang ya. Nah, ini dapat ditekuk ya, dapat didorong dia. Jadi ini bodinya agak lunak nih. Ya, agak lunak. Nah, sementara untuk Wuling Almas kita akan membandingkan bodinya atau kualitas buatannya. Kita akan bandingkan ya. Ya, terasa lebih keras bodinya ya. Nah, iya, ini bodinya terasa lebih keras. Nah, tadi waktu saya menekan bodi Innova itu, ketika saya tekan dengan tangan ini dia agak cekok atau masuk ke dalam. Ini enggak. Ini terasa lebih keras bodinya. Ya, terasa lebih kaku dia. Terasa lebih rigid. Ya, udah pasti pintunya berat ini ya. Ya, jadi itu perbedaan kualitasnya ya. Saya tidak mengerti kenapa mobil ini dibuat dengan kualitas yang bodinya bisa dibilang lebih saya bilang lebih tipis ya untuk plat-platnya. Tetapi mungkin ini dilakukan oleh Toyota untuk mengurangi bobot atau berat mobil, sehingga dengan demikian konsumsi mobil itu dapat menjadi lebih hemat mungkin ya, seperti itu. Tetapi melihat dari speedometernya tadi, dia mendapatkan 1 liter sekitar 8,7 km. Ya, kurang lebih samalah dengan Wuling Almas untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi saya bisa beritahukan bahwa untuk kapasitas atau penyimpanan kedua mobil ini Toyota Innova lebih unggul. Untuk mesin dan torsi Wuling Almas lebih unggul. Untuk akomodasi kemudian berapa penumpang yang harus dimuat, Toyota Innova lebih unggul. Kemudian untuk kenyamanannya antara Wuling Almas dan Toyota Innova itu sama-sama nyaman. Dengan Wuling Almas dia memiliki suspensi yang lebih soft
Untuk konsumsi bahan bakar, Wuling Almas dan Toyota Innova ini memiliki konsumsi bahan bakar yang relatif hampir sama ya, jadi tidak ada perbedaannya. Kemudian untuk masalah kualitas bodi, Wuling Almas dia memiliki kualitas bodi yang lebih kuat ya. Dia memiliki plat yang lebih tebal dibandingkan dengan Toyota Innova. Kemudian untuk masalah servis, ya tentunya Wuling Almas dia memiliki biaya servis yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Toyota Innova. Ya, jadi itu review dari saya. Kemudian hal yang lain adalah mengenai setir. Innova memiliki setir yang berat. Ya, karena dia memiliki sistem setir yang masih menggunakan mekanik ya. Sementara Wuling Almas itu memiliki setir yang sudah electronic power steering, jadi lebih ringan. Kemudian untuk yang lain-lain perbedaannya ya, start stop engine ini masih pakai kunci. Toyota Innova masih pakai kunci, sementara Wuling Almas sudah menggunakan tombol ya. Kemudian untuk electronic stability control ini masih belum punya, Innova masih belum punya, sementara Wuling Almas sudah memiliki electronic stability control. Kemudian ditambah dengan fitur-fitur lain yang tidak ada pada Toyota Innova, seperti automatic vehicle holding. Kemudian dia juga memiliki kamera parkir yang lebih lengkap ya. Wuling Almas memiliki kamera parkir yang lebih lengkap, sementara Innova tidak. Tetapi Innova memiliki keunggulan dalam audionya, yaitu dia masih bisa memutar DVD. Sementara pada Wuling Almas itu kita tidak mendapatkan pemutar DVD atau pemutar piringan. Jadi semuanya terkoneksi lewat Bluetooth, kemudian lewat USB. Ya, mungkin itu review dari saya. Saya mohon maaf bila mana review saya ada kekurangan, tetapi ini adalah review yang jujur dari pengguna Innova dan pengguna Wuling Almas. Nah, kalau kalian masih ada yang penasaran mau beli Toyota Innova atau Wuling Almas, yaitu silakan, itu terserah kalian. Kalian boleh memilih di antara satu Innova atau Wuling Almas, karena harga di antara keduanya relatif sama, dan bahkan sekarang harga Toyota Innova itu lebih tinggi dibandingkan Wuling Almas tipe tertinggi. Ya, kalau saya lebih prefer kepada fungsi, kualitas dari kendaraannya, kemudian fitur kelengkapan atau safety-nya. Tetapi by the way, terserah kalian ya, keduanya sama-sama nyaman untuk digunakan. Tentunya masing-masing memiliki kelemahan dan keuntungannya. Kalau untuk harga jual itu masih relatif ya, karena pada saat ini pun Wuling Almas pun masih banyak yang mencari barang secondnya. Jadi ketika dilempar di pasar barang bekas itu biasanya cepat untuk diambil orang ya, karena dia juga menjadi mobil yang diincar orang untuk pasaran mobil bekas pada saat ini, karena dia memiliki harga yang relatif tidak mahal dan bentuk bodi yang futuristik. Nah, begitu juga dengan Toyota Innova, dia memiliki harga jual yang masih bagus karena dia sudah dari lama ada di Indonesia, dari zaman bahula. Jadi dia memiliki harga yang relatif, harga jualnya masih stabil ya. Harga jualnya masih stabil dan dia juga masih diincar juga oleh banyak orang ya. Oke, kedua mobil ini boleh kalian miliki, boleh kalian pilih salah satunya. Kalau kalian suka SUV, kalian boleh memilih Wuling Almas. Kalau kalian suka MPV, kalian boleh memilih Toyota Innova. Di sini saya tidak membandingkannya dengan Cortez karena saya tidak punya Wuling Cortez. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Gede Andre. Sampai jumpa lagi. Sekian.